Artinya Pak Prabowo harus segera mewujudkan cita-cita pejuang Pak Prabowo dulu ini. Yang walaupun belakangan ini kami agak berlawanan karena ada apa? Karena ada Fufu Fapa di situ. Ada Gibran yang kita tahu Gibran juga seperti bapaknya. Ijazahnya palsu. Ijazahnya palsu. Anak haram konstitusi. Artinya apa? Saya melihat PT sudah 0%. Banyak orang menduga 0% ini akan diambil kesempatannya oleh Jokowi. Untuk apa? Untuk menaikkan Gibran. Tapi saya bilang hari ini Gibran ijazahnya palsu. Sebentar lagi kita laporkan ke Barreskrim. Anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Egy Sujana, Om Muslim, Bang Blegur. Semua yang dibahas sudah habis semuanya sama jagoan-jagoan semua. Saya cuma mau memberikan sedikit nasihat kepada orang tua yang namanya Pak Prabowo. Masya Allah. Nah, jadi orang tua mesti dinasihatin juga, Bang. Ya. Supaya langkah-langkahnya nggak salah. Masukan. Itu yang pertama, dan kedua nanti kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu Pak Prabowo sebentar lagi mau puasa, mau lebaran. Artinya ekonomi hari ini harus segera diperbaiki Pak Prabowo. Minimal 8% seperti yang Pak Prabowo janjikan. Karena apa? Karena kondisi hari ini, rakyat hari ini sangat-sangat berat Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo lihat orang-orang yang di sekitar Pak Prabowo, orang-orang yang berduit, anggota dewan, tapi lihat yang di kalangan pelosok-pelosok negeri, dari ujung Aceh sampai Papua, di mana hari ini banyak rakyat menangis. Artinya rakyat menuntut secepat-cepatnya Prabowo melakukan perubahan. Prabowo harus mengambil langkah-langkah cepat. Yang pertama itu menurut saya Pak Prabowo harus tangkap Jokowi. Karena Prabowo sendiri berjanji, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Padahal koruptor itu adanya di Solo, Pak Prabowo. Di antara kita. Di antara Pak Prabowo, bukan antara kita. Bukan di Antartika. Bukan di Antartika, di antara Pak Prabowo Dan Jokowi. Dan juga menteri-menterinya itu yang deket Pak Prabowo. Bukan di gurun pasir. Bukan apa, Bang? Bukan di gurun pasir. Bukan di gurun pasir. Pak Prabowo kalau ngomong jangan ngaco-ngaco dong. Kita pakai bahasanya Pak Riza Ramli lah. Jangan ngaco-ngaco. Itu orang semua dekat sama Pak Prabowo. Tangkap, sita harta-hartanya untuk rakyat. Agar apa? Agar APBN punya anggaran nih yang sekarang ini terkeok-keok gitu loh Pak Prabowo. Yes. Apalagi tuh penjahat-penjahat sumber daya alam tuh. Batu bara, nikel, gas, minyak, kelapa sawit. Sikat Pak Prabowo. Kalau Prabowo nggak berani itu, jangan berharap kita salut sama Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo berani, saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung Pak Prabowo. Ada, bukan di belakang, di depan Pak Prabowo. Nah, permasalahannya hari ini, apakah Pak Prabowo berani? Tapi saya yakin, Bang, Prabowo ini Jenderal Kopassus, sekarang presiden. Yang dulu nih kami semua ini pendukung Prabowo ini, rela mati. Bang Egy ditangkap, di penjara Pak Prabowo untuk belain Pak Prabowo. Nah, harusnya Pak Prabowo berpikir, kenapa mereka begitu mau berkorban untuk seorang Prabowo untuk menjadi seorang pemimpin yang hari ini apa yang dicita-citakan Prabowo tercapai. Artinya Pak Prabowo harus segera mewujudkan cita-cita pejuang Pak Prabowo dulu ini. Yang walaupun belakangan ini kami agak berlawanan karena ada apa? Karena ada Fufu Fapa di situ. Ada Gibran yang kita tahu Gibran juga seperti bapaknya. Ijazahnya palsu. Ijazahnya palsu. Anak haram konstitusi. Artinya apa? Saya melihat PT sudah 0%. Banyak orang menduga 0% ini akan diambil kesempatannya oleh Jokowi. Untuk apa? Untuk menaikkan Gibran. Tapi saya bilang hari ini Gibran ijazahnya palsu. Sebentar lagi kita laporkan ke Barreskrim. Agar apa? Agar rakyat tahu
Jangan sampai mau dibuang-buangin lagi Gibran dengan blusukan-blusukan yang kayak taman kanak-kanak gitu loh. Yang bisa main bola-bola sini, bola situ. Nggak gitu kelasnya Mas Gibran. Belajar dulu sama saya sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh rakyat Indonesia yang hari ini ingin perubahan, ingin perbaikan hukum, ini ingin ekonominya baik. Ayo bergerak bersama-sama. Kita lawan oligarki, kita lawan koruptor yang ada di negara ini, yang katanya 1% menguasai hampir seluruh tanah di Indonesia. Semua yang ada di ujung Aceh sampai Papua, yang kira-kira dizolimi, harus berani melawan. Saya yakin Prabowo nggak seperti Jokowi, nggak bakalan sembarangan nangkep orang, nggak bakalan sembarangan memenjarakan orang. Kapolrinya juga nggak seperti Tito Karnavian yang dulu tukang tangkepin orang, yang hari ini Tito akan dituntut oleh KM 50-nya umat. Hati-hati Pak Tito Karnavian, dosamu masa lalu, rakyat ingat. Jokowi, menteri-menteri Jokowi, hati-hati. Kekuasaan itu nggak lama, kekuasaan itu ada batas waktunya. Di saat kamu zolim sama rakyatmu, di saat kamu dikasih kekuasaan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu zolim. Yang marah itu 270 juta akan mendoakan kepada Allah, ya Allah, yang zolimi aku, zolimi dia sezolim-zolimnya, laknat dia. Saya yakin kalau kamu zolim, tidak bertobat, tidak segera meminta maaf, tidak mundur, hari ini kita susah untuk minta Prabowo memecat menteri-menteri Jokowi, karena kita lihat hari ini mungkin ada kesepakatan yang kami tidak tahu, tapi lebih baik rakyat tahu, lebih baik semua menteri-menteri Jokowi yang terlibat korupsi, yang nggak benar, segera mundur, jangan sampai dipecat Prabowo. Gibran yang kira-kira nggak benar, Pak Prabowo tuh tahu Gibran nggak benar, segera mundur aja. Rakyat akan melihat Gibran orang baik. Tapi kalau Gibran pura-pura jadi orang bener, jangan salah, kami akan lawan Gibran. Kami jangan berharap di 2029 Gibran bisa maju. Karena apa? Kami tahu Jokowi udah kebuka kartunya dengan belusukan sini, masuk ke gorong-gorong. Mainannya Gibran, mainannya Jokowi. Kami aktivis di sini paham betul. Jadi lebih baik Gibran mundur, Prabowo cari wakil presiden yang hebat untuk perbaiki Indonesia. Selanjutnya Pak Prabowo, tolong tambang-tambang yang ada di Indonesia yang dikuasai oleh asing, dikuasai oleh pribadi, ambil kembali ke dalam bangsa ini, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya akan jamin rakyat nggak akan susah, Prabowo nggak akan naikin pajak, rakyat pendidikannya akan gratis, kesehatannya akan gratis seperti yang Prabowo inginkan. Semoga apa yang dicita-citakan Prabowo untuk Indonesia maju, Indonesia emas, dan mungkin di akhir-akhir umur Prabowo ingin berjuang, ingin berguna kepada bangsa dapat tercapai dan Allah menyetujuinya. Saya begini karena saya mencintai Prabowo. Saya ingin bangsa ini bagus, rakyat tidak menderita. Karena apa? Karena negara yang dititipkan kepada kita ini adalah bukan milik kita, tapi milik anak cucu kita yang harus kita jaga dan kita serahkan kepada mereka dalam kondisi yang baik, kondisi yang sejahtera, kondisi yang ekonominya bagus, yang rakyatnya maju. Ketika kita bicara seorang presiden bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi 1000 tahun ke depan Indonesia harus tetap ada dan akan lebih maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.